Halo teman-teman, kembali lagi di kelompok 8. Nah, pada kali ini kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah video mengenai materi manajemen sumber daya manusia agribisnis. Selamat menonton ya. Konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia agribisnis. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai proses penggajian, pengembangan, motivasi, dan evaluasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, coordinating, actuating, controlling, dan evaluating dalam kegiatan analisis pekerjaan agribisnis, perencanaan SDM, rekrutmen, penempatan SDM, pemeliharaan dan pengembangan, dan pemberian kompensasi atau penggajian pada usaha agribisnis. Manajemen sumber daya manusia agribisnis adalah konsep yang berhubungan dengan kebijakan, prosedur dan praktik bagaimana mengatur orang dalam perusahaan agribisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siagian mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam agribisnis memiliki banyak dimensi, yakni dimensi yang melibatkan keseluruhan fungsi personalia, yaitu perekrutan, pengangkatan, pelatihan, pengevaluasian, pengajuan promosi, pengelolaan balas jasa dan tunjangan, dan juga berurusan dengan faktor serikat kerja. Selain itu, manajemen SDM agribisnis juga harus mengembangkan struktur organisasi, di mana tanggung jawab atau responsibility, wewenang atau authority, dan tanggung jawab atau accountability perseorangan dirumuskan dengan jelas. Kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi: yang pertama ada analisis pekerjaan, yang kedua perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga pengadaan sumber daya manusia, yang keempat pelatihan dan pengembangan, yang kelima kebijakan kompensasi, yang keenam perencanaan karir, yang ketujuh kebijakan kesejahteraan, dan yang kedelapan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia dalam agribisnis. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat. Perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka menjalankan rencana terintegrasi yang sudah disusun oleh suatu organisasi. Perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan yang sistematis untuk merencanakan jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan analisis pekerjaan yang sudah dibuat. Perencanaan SDM meliputi jumlah karyawan yang dibutuhkan serta persyaratan yang diinginkan. Perkiraan tentang jumlah tenaga kerja yang diperlukan perusahaan berdasarkan pertimbangan antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan. Untuk level manajerial, jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia diperlukan perusahaan karena beberapa pertimbangan seperti yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan karyawan baru, karena ada pembukaan cabang baru atau pendirian usaha baru. Yang kedua, adanya karyawan yang keluar karena pensiun atau keluar sendiri atau juga dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah pertimbangan lainnya. Kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi: yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga, pengadaan sumber daya manusia, yang keempat, pelatihan dan pengembangan, yang kelima, kebijakan kompensasi, yang keenam, perencanaan karir, yang ketujuh, kebijakan kesejahteraan, yang ke-8 pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, rekrutmen sumber daya manusia agribisnis. Proses rekrutmen menurut Meldona 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan strategi rekrutmen. Yang kedua, perencanaan rekrutmen. Yang ketiga, sumber-sumber rekrutmen. Yang keempat, penyaringan. Dan yang terakhir, kumpulan pelamar. Penempatan dan orientasi.
A. Penempatan. Kasbir 2009 mengatakan bahwa penempatan atau placement adalah berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan atau pekerjaan yang akan diembannya berdasarkan kebutuhan jabatan atau pekerjaan yang sedang lowong. Penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku juga bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas. Alih tugas ini bisa berupa promosi, transfer, dan juga demosi. Yang pertama adalah promosi, yaitu pemindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tingkatannya lebih tinggi dalam hal pembayaran, tanggung jawab, dan jenjang organisasi. Promosi ini umumnya diberikan sebagai penghargaan atau hadiah atau reward atas usaha dan prestasinya yang sudah diraih. Yang kedua adalah transfer, yaitu pemindahan karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain yang tingkatannya hampir sama baik dari segi gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturnya. Yang terakhir adalah demosi atau demotion, adalah perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih rendah dalam hal gaji, kewajiban, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasinya. B. Orientasi. Orientasi adalah aktivitas pengenalan individu terhadap organisasi atau perusahaan yang dipakai sebagai landasan bagi karyawan baru agar karyawan baru tersebut dapat memulai bekerja sesuai dengan fungsinya secara nyaman, efektif, dan efisien. Pada perusahaan besar biasanya memiliki program orientasi formal yang menjelaskan tentang karakteristik perusahaan yang meliputi sejarah, produk barang dan jasanya, kebijakan dan praktik umum, struktur organisasi, tunjangan, dan peraturan-peraturan lainnya. Pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia agribisnis. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal. Pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem ganjaran atau reward system baik yang berupa finansial seperti gaji, tunjangan, maupun yang bersifat material seperti fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dan lain-lain, dan juga perubahan imaterial seperti kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Pemeliharaan dengan sistem ganjaran ini diharapkan dengan membawa pengaruh terhadap tingkat prestasi dan produktivitas kerja. Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang, maka harus diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sedang menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Kali ini saya akan membahas tentang studi kasus. Civis Spirit Wira Utama merupakan perusahaan yang mengembangkan model usaha pertanian atau agribisnis dengan sistem hidroponik tanpa menggunakan greenhouse atau terbuka atau tanpa atap. Produk yang dihasilkan yaitu sayuran, selada dengan beberapa varietas yang dipasarkan ke beberapa hotel, restoran, dan supermarket di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Data perusahaan menunjukkan bahwa jumlah produksi sayuran selada per bulan rata-rata mencapai 200-250 kg per 500 meter persegi. Sementara permintaan pasar mencapai 11,5 ton per bulan. Peluang bisnis besar yang dimiliki oleh Civis Spirit Wira Utama terhambat oleh terbatasnya jumlah sayuran selada yang dihasilkan. Sehingga dalam upaya peningkatan produksi alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya yaitu melakukan perluasan area kebun. Penambahan area kebun tentu membutuhkan karyawan kebun sebagai pengelolanya dan penambahan biaya untuk membayar upah karyawan tersebut. Sementara itu, upah adalah pengeluaran paling tinggi di antara biaya operasional lainnya yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulan. Data perusahaan menunjukkan bahwa untuk 500 meter persegi area kebun,
Perusahaan harus mengeluarkan biaya di antara 400.000 masing-masing untuk biaya listrik dan pupuk, serta 2 juta untuk biaya upah karyawan kebun. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya inefisiensi biaya, maka dibutuhkan perencanaan SDM yang lebih baik agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan yang mengembangkan sistem pertanian hidroponik, namun CV Spirit Wira Utama masih belum mampu memenuhi semua permintaan pasar. Walaupun usaha ini sudah berjalan hampir 3 tahun, dan luas kebun yang dimiliki saat ini sudah mencapai 1.500 meter persegi. Keterbatasan produk CV Spirit Wira Utama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu terkait dengan terbatasnya SDM yang dimiliki, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan produktivitas dibutuhkan perencanaan SDM yang lebih baik agar kinerja SDM yang ada dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, sumber daya manusia harus ikut berperan dalam pembangunan pertanian. Sumber daya manusia yang dapat berperan dalam pembangunan pertanian diantaranya petani, akademisi, dan politisi. Petani harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki gaya hidup yang mau berkembang, memiliki kesadaran untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan, memiliki kemampuan untuk memaksimalkan teknologi. Akademisi berperan dalam hal penemuan teknologi baru dan pembaharuan teknologi yang sudah ada yang dapat diterapkan dalam bidang pertanian. Akademisi juga menjadi pendamping para petani dalam menjalankan usaha taninya. Peran politisi dalam pembangunan pertanian diantaranya dengan menyusun kebijakan yang mendukung petani di Indonesia agar dapat terus berkembang.